Iya, oke. Oke, saya ubah dulu em, ke mikrofon ini dan saya ucapkan selamat selamat siang. Em, saya saat ini sudah menjelang siang saat merekam ini, walaupun bisa jadi Anda menontonnya malam hari atau pagi hari atau kapanpun juga. Ya, salam damai sejahtera, salam Maranatha kepada Anda sekalian semua yang mengikuti kelas Teologi Perjanjian Lama. Dan masih bersama dengan saya, dosen Anda, Dr. Stephen Einstein Liao, dan masih melanjutkan kelas Teologi Perjanjian Lama di Grave International Theological Seminary yang semester ini kita tahu semua terganggu ya oleh pandemi COVID-19. Dan kita tidak bertemu lagi secara fisik, namun kita melakukan pembelajaran online. Namun demikian, di balik segala sesuatu yang terjadi, kita tahu Tuhan turut bekerja, dan ini adalah kesempatan karena kelas kita rekam, ada kesempatan bagi semakin banyak orang, semakin luas kalangan yang bisa menikmati pengajaran yang alkitabiah. Dan kelas kita adalah Teologi Perjanjian Lama. Kita berfokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Lama, penekanan-penekanan yang ada dalam Perjanjian Lama, dan tentu itu sangat luas sekali. Kita tahu Perjanjian Lama itu kira-kira 3 kali lebih panjang daripada Perjanjian Baru, jadi banyak sekali materi yang ada di dalamnya. Tentu tidak akan habis kita pelajari dalam satu semester. Oleh karena itu, kelas Teologi Perjanjian Lama ini semacam pengantar, ya, semacam pemicu supaya Anda kenal garis-garis besar dan juga tema-tema utama dalam Perjanjian Lama, dan kemudian Anda akan bisa melanjutkan ya, belajar sendiri dan lain sebagainya, bergerak lebih dalam lagi di dalam pengenalan akan firman Tuhan, terutama di dalam Perjanjian Lama. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, mari kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan ya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik, dan Engkau adalah Allah yang satu-satunya yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan walaupun kami semua dalam situasi pandemi, namun kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, apakah melalui sakit penyakit, mungkin sebagian dari kami ada yang sakit, apakah melalui kesusahan ekonomi, apakah melalui ketidaknyamanan berada di rumah terus-menerus. Namun di dalam semua itu kami yakin Kau menolong anak-anak-Mu yang sungguh berseru kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar tentang firman-Mu, terutama Perjanjian Lama. Engkau yang kiranya tolong dan mimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya ingin sedikit merangkumkan ya apa yang sudah kita lakukan di dalam minggu-minggu pembelajaran kita, baik yang sebelum lockdown dan sebelum kita rekam maupun sesudah kita mulai rekam. Dan seperti yang saya katakan tadi, di dalam pembelajaran Perjanjian Lama kita bisa mengambil banyak sekali cara untuk melihat atau membahas Perjanjian Lama. Dan di kelas kita ini saya banyak berfokus ke masalah pewahyuan. Apa itu pewahyuan? Pewahyuan itu adalah penyingkapan ya. Penyingkapan Allah ya, Allah. Dan di dalam Perjanjian Lama ini muncul yang pertama melalui penciptaan. Ini bisa dibilang juga wahyu umum ya. Kemudian setelah melalui penciptaan, kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui nama-namanya ya, nama-nama Allah ya. Dan kita sudah membahas itu panjang lebar, ada banyak ya, poin-poin yang menarik mengenai nama-nama Tuhan, Yehovah dan lain sebagainya, dan artinya, dan Yesus juga di dalam Perjanjian Baru. Karena walaupun kita membahas Perjanjian Lama, namun tidak berarti kita buta terhadap Perjanjian Baru. Bahkan seringkali kita mengaitkan apa yang kita pelajari dengan Perjanjian Baru. Kemudian selain itu ada juga bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui kita katakan ya
penampakan ya, Tuhan hadir atau muncul atau dengan suatu simbol menyatakan dirinya. Dan ini terjadi mulai dari di Taman Eden waktu manusia belum jatuh dalam dosa, bagaimana kita percaya Kristofani ya, berjalan bersama dengan Adam dan Hawa. Bahkan setelah kejatuhan pun Tuhan masih menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Abraham ada menjamu Tuhan bersama dengan 2 malaikatnya. Dan di sepanjang Perjanjian Lama ada banyak yang disebut sebagai Malak Jehovah atau malaikat Tuhan, yang kemudian disembah oleh manusia dan menerima penyembahan itu ya, berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain, katakanlah Gabriel atau Mikael yang tidak mau menerima penyembahan. Namun Malak Jehovah di dalam Perjanjian Lama itu dia menerima penyembahan, dan kita juga percaya itu adalah Kristofani, bagian dari penampakan Tuhan, dan itu menyingkapkan Tuhan ya. Kemudian kita belajar tentang tindakan-tindakan Tuhan ya, jadi bagaimana Tuhan menyatakan diri, dia menyelamatkan Israel dari Mesir, itu menunjukkan tentang dirinya ya. Jadi perilaku kita, tindakan kita tentu memberitahu sesuatu mengenai diri kita. Dan kita sudah bahas itu. Kemudian kita juga melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan diri melalui perjanjiannya, dan kita sudah menghabiskan berapa 2 minggu kalau saya tidak salah ya, membahas berbagai perjanjian, mulai dari perjanjian di Taman Eden waktu manusia jatuh dalam dosa yang disebut sebagai proto-evangelium, kemudian ada perjanjian Nom, kemudian ada perjanjian Abraham ya. Kemudian perjanjian Abraham yang sangat-sangat penting itu dibagi menjadi 3, yaitu perjanjian atau ditekankan atau diperjelas melalui 3 perjanjian, yaitu perjanjian Kanaan atau perjanjian Palestina, kadang-kadang disebut perjanjian tanah. Kemudian perjanjian Daud yang berhubungan dengan keturunan ya, anak Daud dan lain sebagainya. Kemudian ada perjanjian baru yang berkaitan dengan berkat-berkat keselamatan yang Tuhan janjikan pertama-tama kepada Israel, namun kemudian kita hari ini mendapatkan manfaatnya melalui bahwa kita berada di dalam Yesus Kristus. Dan minggu lalu saya ada singgung bahwa ada satu perjanjian yang belum kita bahas, perjanjian yang agak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain, karena perjanjian yang satu ini perjanjian yang justru seolah-olah ditiadakan gitu ya, melalui adanya perjanjian baru, karena kalau ada perjanjian baru kan ada perjanjian lama gitu ya. Dan perjanjian ini disebut perjanjian Musa, dan perjanjian Musa berkaitan dengan hukum ya, hukum Allah. Dan ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan saya perkirakan kita tidak akan selesai hari ini membahas topik ini, yang kita akan lanjutkan mungkin minggu depan atau entah berapa kali kita akan membahas mengenai hukum Allah ini. Dan kita ingin melihat ternyata hukum Tuhan ya, itu menyatakan atau menyingkapkan diri Allah begitu. Dan saya ingin mengajak kita melihat misalnya satu ayat ya, kita mulai di sini di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-97. Dan saya bacakan di sini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi betapa ku cintai Tauratmu. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa kata Taurat itu berasal dari kata Torah ya, di dalam bahasa Ibrani. Ini saya tunjukkan. Dan Torah di sini ya, Torah ini dia dalam bahasa Ibraninya, Torah di sini kebetulan dalam bentuk ada akhirannya, jadi kita baca Torah TK itu artinya Torahmu gitu. Dan Taurat ini secara literal artinya adalah hukum sebenarnya ya. Jadi KJV terjemahkan, oh how I love thy law, it is my meditation all the day. Jadi ya, ahav itu artinya mengasihi, Torah TK, kol hayom sepanjang hari, shihati aku merenungkannya ya sepanjang hari. Dan ini kenapa saya memulai dengan ayat ini? Karena saya ingin berkata bahwa banyak orang Kristen sekarang memiliki ya, konsep yang salah tentang hukum.
memiliki konsep yang salah tentang hukum. Dan konsep yang salah mengenai hukum itu dimulai dari misalnya ya satu ya kita bilang sikap yang negatif ya terhadap hukum. Nah, jadi ini refleks, ini bukan hanya orang Kristen saja, tapi banyak manusia, ya, rata-rata manusia memiliki sikap yang negatif terhadap hukum atau aturan atau perintah begitu. Dan manusia modern mungkin akan sangat bingung kenapa pemazmur, ya kita tidak tahu siapa menulis Mazmur 119. Ada cukup banyak orang yang berpikir ini ditulis oleh Daud. Tapi tidak ada nama penulis di pasal yang paling panjang di Alkitab ini ya, Mazmur 119. Dan banyak orang modern tidak akan mengerti bagaimana seseorang bisa berkata, aku sangat mencintai hukum Tuhan. Aku sangat mencintai hukum Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Dan ini bukan hanya satu-satunya ayat yang menyatakan sentimen seperti ini, saudara kasih Tuhan. Kalau Anda baca Mazmur 119 penuh dengan ayat-ayat yang serupa. Ada ayat yang berkata bahwa itu lebih manis dari madu, itu lebih berharga dari emas dan lain sebagainya. Jadi ini bukan sesuatu yang khilaf atau salah ngomong. Ini benar-benar mencetuskan hati si pemazmur. Dan banyak orang yang tidak paham akan hal ini karena kebanyakan orang sudah terlatih untuk langsung otomatis negatif terhadap yang namanya hukum, gitu ya, atau perintah atau aturan. Dan anggapan manusia pada umumnya adalah bahwa hukum itu sesuatu yang mengekang. Hukum itu adalah sesuatu yang menghimpit, gitu ya. Wah, kalau ada hukum berarti saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan lain sebagainya. Sepertinya kebebasan saya dihalangi. Jadi banyak orang punya sikap seperti itu. Bahkan ada suatu perkataan yang kadang-kadang diseru-serukan, katanya rules are made to be broken, katanya ya, atau aturan atau perintah atau hukum, rules are made to be broken, itu dibuat supaya bisa dilanggar gitu, atau ya dilanggar atau dilanggar lah ya, bahasa Indonesianya paling tepat mungkin. Namun saudara yang kasih Tuhan, ya ini menggarisbawahi ya sikap yang salah mengenai hukum, apalagi kalau kita bicara mengenai hukum Tuhan, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai hukum manusia, memang hukum manusia bisa jadi tidak sempurna dan kadang-kadang memang salah, ya. Namun kalau kita bicara mengenai hukum Tuhan, wow, sudah sempurna. Namun banyak orang yang tidak suka dengan hukum Tuhan, dan ini mengantar kita kepada poin yang kedua. Nah, banyak orang Kristen salah konsep tentang hukum. Pertama, karena ada sikap yang negatif terhadap hukum pada diri manusia pada umumnya, namun juga karena kesalahpahaman tentang ajaran PB, Perjanjian Baru, mengenai hukum. Ya, jadi banyak orang Kristen yang melihat ayat-ayat tertentu, mungkin dia pernah dengar khotbah, mungkin dia pernah baca juga Alkitab, atau ada pengajar-pengajar tertentu yang terus menekankan ayat-ayat tertentu di dalam Perjanjian Baru yang seolah-olah merendahkan hukum Tuhan, merendahkan atau katanya meniadakan hukum Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini kesalahpahaman mengenai hal-hal ini akan kita lihat, ya, dan akan kita jelaskan, ya, sebenarnya apa maksud dari perikop-perikop tersebut. Namun kita harus paham, ya, kita akan memulai dengan mengatakan bahwa ternyata hukum Tuhan itu sama sekali tidak dianggap negatif di dalam Alkitab, ya, sama sekali tidak dianggap negatif. Ya, dalam firman Tuhan, ya, hukum Taurat, ya, dan ada banyak sekali nama di sini, itu perintah, ya, Tuhan, yaitu ditinggikan, ya, ditinggikan. Dan kita bisa melihat ada banyak sekali contoh ayat, ya. Misalnya kita bisa melihat tadi ini kan Mazmur 119. Sekarang coba kita lihat Mazmur 19. Dan Mazmur 19 sudah pernah kita bahas di kelas-kelas sebelumnya, yaitu waktu kita membahas poin 1 nih, ya, penciptaan atau wahyu umum. Karena dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6
itu berbicara mengenai wahyu umum Tuhan. Ya. Dikatakan untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu pada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Jadi ini berbicara mengenai wahyu umum, langit, matahari, semuanya menceritakan kemuliaan Tuhan, dan ini sudah pernah kita bahas. Namun, yang menjadi pusat perhatian kita hari ini adalah ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Ayat 7 sampai dengan ayat 9, atau di bahasa Indonesia ayat 8 sampai ayat 10 ya. Dan kenapa kadang-kadang ada perbedaan terutama di Mazmur antara kita bilang penomoran ayat ya, antara katakanlah King James Version dengan Alkitab Bahasa Indonesia, adalah karena di dalam Alkitab Bahasa Indonesia biasa judul Mazmur itu dijadikan ayat 1. Ya, sedangkan di dalam KJV judul Mazmur itu tidak dikasih nomor ayat ya. Jadi seperti di sini, to the chief musician a psalm of David dikatakan di sini. Ini tidak ada ininya, tidak ada ayatnya begitu. Tetapi di bahasa Indonesia sebenarnya ada ayatnya, untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Dan sebenarnya untuk poin yang satu ini sebenarnya Lembaga Alkitab Indonesia atau Alkitab Indonesia lebih tepat sebenarnya ya. Karena kata-kata ini untuk memimpin biduan Mazmur Daud ini bukan titel yang dikasih oleh LAI belakangan, bukan ya, melainkan ini benar-benar ada dalam teksnya. Jadi kalau kita lihat teks di bahasa Ibrani memang ada ini, dan itu dikasih ayat pertama di sini seperti Lamnat Seak Mizmor le Daud. Mizmor le Daud artinya Mazmur Daud, dan kepada Menatseak itu rupanya pemimpin biduan ya, atau chief musician di sini. Oke, jadi oleh karena itu seringkali di dalam Mazmur Anda akan membandingkan ayat di Alkitab Bahasa Indonesia dibandingkan dengan KJV itu harus ditambah 1 gitu. Jadi kalau dalam King James Version itu ayat 7 sampai ayat 9, maka di Bahasa Indonesia ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan di sini berbicara mengenai apa? Perhatikan apa dikatakan, Taurat Tuhan ya, Taurat Tuhan, the law of the Lord. Apa kata law? Torah. Anda bisa lihat di sini Torah ya, Torah. Di sini bentuk konstruk jadi Torat ya, Torat Jehovah. Taurat Tuhan itu apa? Sempurna katanya ya, temimah, menyegarkan jiwa. Kemudian apa? Peraturan Tuhan. Jadi ini paralel ya, dan kita ada sempat membicarakan sedikit mengenai paralelisme di dalam bahasa Ibrani, dan bahasa Ibrani adalah bahasa yang sangat mendukung bentuk puitis ya, paralelisme, sinonim dan lain sebagainya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh ya, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada selama-lamanya. Dan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi ada 6 baris ya, tiap ayat ada 2 baris di sini. Boleh dibilang ini semacam puisi yang sangat indah mengenai wahyu khusus. Kalau tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-6 atau ke-7 itu berkaitan dengan wahyu umum, berkaitan dengan apa yang ada di alam sekitar. Maka 3 ayat ini berkaitan dengan wahyu khusus, dan dibagi menjadi 6 baris. Dan 6 baris ini 2 tiap ayatnya paralel satu dengan yang lain, dan Taurat Tuhan disebut dengan berbagai istilah. Pertama adalah Taurat Tuhan, the law of the Lord, Torah. Kemudian peraturan Tuhan yang diterjemahkan testimony. Ini dari kata edut ya. Kemudian ada titah Tuhan atau statutes, ini dari kata pikudim ya, pikudim dalam bentuk konstruknya menjadi pikudei. Kemudian apa lagi dikatakan? Perintah Tuhan ya, perintah Tuhan, the commandment. Ini mitzvah ya, mitzvah bentuk
konstruknya menjadi mitzvot, the fear of the Lord, yirat, takut akan Tuhan. Kemudian terakhir hukum Tuhan, the judgments, jadi mishpatim atau mishpat. Jadi semua ini mengacu kepada wahyu khusus yang ada dalam firman Tuhan yang sering disebut sebagai hukum Tuhan. Jadi sangat ditinggikan, ya, sempurna, memberikan hikmat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya, tetap ada untuk selamanya, kemudian benar, adil semuanya. Ini salah satu contoh perikop yang sangat meninggikan hukum Tuhan, gitu ya. Dan tentu bukan hanya ini saja, kita akan kehabisan waktu kalau kita membahas satu persatu ayat firman Tuhan yang meninggikan firman Tuhan itu sendiri, gitu ya. Ini salah satu yang sangat indah. Di tempat lain, masih di Mazmur adalah yang tadi kita buka di awal, Mazmur 119. Dan kalau Anda punya Alkitab, Anda bisa buka sedikit Mazmur 119. Di Mazmur 119 ini Anda bisa melihat ini adalah pasal paling panjang di dalam Alkitab. Ini Mazmur yang sangat spesial, ada struktur yang sangat unik, di mana dia membuat semacam aliterasi. Apa itu aliterasi? Aliterasi itu kayak permainan ini, ya, permainan huruf. Misalnya kadang-kadang dalam berkhotbah kita memakai yang namanya aliterasi, ya. Ini alliteration atau aliterasi dalam bahasa Indonesianya. Dimana kalau saya berkata saya punya atau yang barusan saya khotbahkan lah hari Minggu yang lalu, ya, bukan minggu lalu, ya, 2 minggu lalu kalau saya tidak salah, ya, 2 minggu lalu saya berkhotbah di Kebaktian Umum Grafe dan tentang kebangkitan Yesus, dan ada poin saya buat menjadi 3P, 3P. Jadi ada pengharap, ada 3K, ya, ketakutan, kemudian ada ketakutan murid-murid, ada kehadiran Tuhan Yesus, dan ada kekuatan Roh Kudus. Jadi ada KKK, gitu. Itu namanya struktur seperti itu, atau ketika kita menyusun materi atau menyusun poin-poin kita seperti itu disebut sebagai alliteration, gitu. Dan fungsinya adalah untuk membantu orang untuk mengingat, ya. Kalau misalnya Anda berkhotbah, dan ya tentu sebagian yang mendengarkan pelajaran ini adalah calon-calon penginjil, calon-calon gembala, mungkin Anda punya keinginan, kerinduan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini satu tips, ya, bahwa tentu kita dalam misalnya berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang kita membuat yang kita sebut alliteration. Ini tujuannya bukan aneh-aneh sih, ya. Tujuannya untuk membantu orang mengingat lebih baik materi yang kita sampaikan, karena bentuknya jelas. Itu bentuknya jelas, mudah diingat, ya. Ada misalnya 3K atau ya terserah lah, mau ada 5B apa begitu kan. Jadi gampang orang ingat begitu. Dan rupanya Mazmur 119 sebagai pasal paling panjang dalam Alkitab, jadi Mazmur paling panjang, juga menggunakan teknik aliterasi ini. Teknik aliterasi di mana dia ingat bahwa abjad Ibrani ada 22. Jadi kalau abjad kita kan ada 26, ya, A sampai Z. Kalau dalam Ibrani dia punya 22 abjad, yaitu Alef sampai Tau namanya. Alef sampai Tau, jadi ada 22. Nah, kalau Anda lihat Mazmur 119, itu setiap 8 ayat dia akan ada sedikit spasi di situ. Dan itu memang cocok. Karena begini, ayat 1 sampai ayat 8 itu dalam bahasa Ibraninya semua dimulai dengan huruf alef. Bahkan saya bisa tunjukkan ini, ya, karena kebetulan kita ada Alkitab bahasa Ibrani di depan kita. Ini salah satu keuntungan dari kita belajar online juga. Saya bisa langsung menunjukkan Alkitab elektronik di depan Anda. Kalau di ruang kelas agak sedikit susah, ya. Dan Mazmur 119, bahkan kalau dalam KJV dia langsung kasih, ya, alef, karena ini huruf pertama dalam abjad Ibrani. Alef makanya, dan semua kata-katanya dimulai dengan alef punya. Ashrei itu berbahagia, ya, atau diberkati. Kemudian Ashrei lagi, ya, ayat 2 dimulai Ashrei. Jadi ayat ketiga dimulai Af. Jadi semuanya memulai pakai alef, atah dan sebagainya. Nah, sampai dengan ayat 8
Kemudian ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 16, jadi 8 ayat. Itu mulai dengan Beth, kalau dalam KJV bahkan dia ada sebut Beth di sini ya. Karena semua ayatnya dimulai dengan Beth di situ ya, seperti Bame, dalam apakah, atau dengan apakah. Bame, ya, ini ayat yang terkenal ya, dengan apakah seorang muda menjaga mempertahankan kelakuannya bersih ya. Jadi dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu katanya sini. Ya, Bame, dengan apa? Bekol libo. Jadi dengan segenap hatiku katanya. Ya, dengan segenap hatiku, bekol libo, belibo dan lain sebagainya. Dan kita nggak usah lihat semuanya, tetapi Anda mendapatkan poinnya bahwa ini adalah Mazmur yang spesial, dan hal lain lagi yang sangat spesial mengenai Mazmur ini adalah mengenai topiknya. Jadi bukan hanya bentuknya atau cara dia menyampaikan isi literaturnya, namun juga mengenai topik yang dibicarakan. Jadi semua ayat di Mazmur 119 yang ada total berapa ayat? Ada 22 abjad kali 8, tiap abjad 8, jadi berapa? 176 ya, 176 ayat total, dan semua ayat itu berbicara mengenai firman Tuhan. Berbicara mengenai firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dinyatakan dalam berbagai bentuk. Ya, misalnya kalau di ayat 1, berbagailah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi Taurat Tuhan adalah bagian dari firman Tuhan dan tidak dibeda-bedakan oleh Alkitab, tidak dibeda-bedakan oleh Mazmur ini. Ada Taurat, kemudian nanti ada Injil, kemudian nanti ada surat-surat misalnya, atau ada sejarah dan lain sebagainya. Tidak dibeda-bedakan seperti itu. Semuanya dianggap bagian dari firman Tuhan, aspek-aspek yang berbeda dari firman Tuhan. Ayat 2, berbagailah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi disebut Taurat, disebut peringatan, dan kalau Anda cek ya, setiap ayatnya pasti ada menyinggung salah satu aspek dari firman Tuhan. Begitu. Jalan-jalan yang ditunjukkannya di ayat 3, ya, ayat 4, titah-titahmu, ayat 5, ketetapanmu, dan sebagainya. Dan poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa berarti di dalam Mazmur 119, Taurat atau hukum ya, Taurat itu tidak dibedakan dari bagian firman Tuhan yang lain gitu. Jadi Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan sebenarnya ya. Taurat Tuhan adalah wahyu khusus dari Tuhan ya, hukum-hukum Tuhan. Jadi sangat tidak masuk akal kalau misalnya ada orang Kristen yang berkata misalnya gitu ya, aku mengasihi firman Tuhan, tapi aku tidak suka dengan hukum Tuhan. Nah, ini nggak masuk akal sama sekali, begitu. Nah, perbedaan seperti ini tidak ada di dalam kamus Alkitab, ya. Tidak mungkin dan tidak masuk akal dan tidak koheren kalau misalnya ada orang percaya yang berkata misalnya, aku mencintai sabda Tuhan, firman Tuhan, atau istilah apapun yang dia mau pakai, ya. Ada orang bilang logosnya Tuhan, remanya Tuhan, apalah segala macam. Aku mencintai firman Tuhan, tapi aku tidak suka dan aku tidak ada hubungannya dengan hukum Tuhan, dengan Taurat Tuhan. Nah, ini berarti dia salah konsep mengenai apa itu Taurat sebenarnya, apa itu hukum sebenarnya. Ya, dan mungkin dia masuk ke salah satu kesalahan yang dua ini mungkin gitu. Oke, jadi kita melihat, nah, dan masih banyak yang lain yang bisa kita bahas, tapi kita cukuplah ya dua itu, bahwa firman Tuhan, hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan itu sangat ditinggikan di dalam Alkitab. Nah, saya ingin melanjutkan lagi dengan berkata mengapa hukum Tuhan, ya, hukum terutama, ya, hukum itu sangat baik dan sangat ditinggikan, gitu ya. Jadi kita melihat ya, apa itu fungsi hukum? Ya, apa itu fungsi hukum? Atau Taurat kita bilang ya, Torah itu. Jadi yang pertama, ya tentunya hukum itu sama seperti yang kita bilang di paling awal di sini. Karena kita sedang berbicara mengenai pewahyuan atau penyingkapan Tuhan, dan kita bicara mengenai hukum Allah, menyingkapkan Allah. Jadi fungsi utama dan sangat penting dari hukum adalah dia menyingkapkan tentang sang pemberi hukum. Ya, siapa pemberi hukum? Adalah Allah sendiri. Gitu. Dia menyingkapkan tentang pemberi hukum.
Dan oleh karena dia menyingkapkan tentang sang pemberi hukum inilah, makanya dia adalah bagian dari pewahyuan Tuhan, dan makanya dia sangat indah. Makanya di dalam Mazmur 119, Daud atau siapapun penulisnya di situ begitu mendambakan, lebih manis daripada madu, lebih berharga daripada emas, dan lain sebagainya, memberikan aku hikmat. Karena apa? Karena ketika kita mempelajari, merenungkan, ya, memeditasikan tentang hukum Tuhan, Taurat Tuhan, kita menjadi semakin kenal dengan Tuhan. Apalagi kalau kita merenungkannya dengan maksud hati memang untuk mengenal Tuhan, gitu. Dan Tuhan akan membukakan, akan menyatakan dirinya melalui hukum, dan itu akan membimbing kita, begitu, membimbing kita. Ada satu ini ya. Tadi saya bilang sudah banyak sekali yang bisa kita bahas. Tapi satu contoh lagi, misalnya Mazmur pasal 1. Wow, Mazmur yang sangat indah ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang yang kebetulan kita lagi pandemi ya. Kita lagi pandemi, apa yang menjadi mantra pada saat pandemi? Ya. Di saat pandemi ini mantranya kan apa? Social distancing, physical distancing ya. Jangan deket-deket. Ya, siapa tahu tetangga kamu atau siapa kamu atau ini ada pembawa virus gitu. Jadi kita harus menjauh, ada batas, nggak boleh deket-deket dan sebagainya. Dan saudara yang kasih Tuhan, ya kita bisa berargumen ya, seberapa efektifkah social distancing, physical distancing dan sebagainya, dan banyak orang berargumen sampai kapan harus lockdown, PSBB, ya kita nggak akan bahas itu. Tapi yang saya ingin bahas adalah bahwa ternyata mengenai prinsip rohani, kita memang benar harus melakukan distancing secara rohani. Jadi saya katakan bukan social distancing, bukan physical distancing, tapi spiritual distancing. Spiritual distancing artinya Tuhan menyuruh kita untuk tidak membiarkan diri kita dipengaruhi oleh orang-orang yang secara rohani atau sumber-sumber yang secara rohani itu buruk, gitu ya. Secara rohani itu buruk. Ya, dan apa itu contohnya? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kamu tidak spiritual distancing dengan orang fasik, jadi bukan physical distancing, Anda makan bakso sama orang fasik sih nggak masalah gitu. Asal ya makan bakso doang ya, dan lagi pula kan kita nggak ngecek kan, misalnya kita pergi ke warteg, pergi ke restoran. Kalau sekarang PSBB nggak boleh tuh, ya nggak boleh duduk ini. Nah, itu kan physical distancing gitu. Tapi kita bicara mengenai spiritual distancing. Anda makan bakso sama siapapun boleh. Namun ya, kalau prinsip-prinsip fasik dia, nasihat-nasihat fasik dia, cara berpikir, cara pandang fasik dia mempengaruhi kamu, nah itu kamu sudah kena virus rohani sebenarnya. Ya. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, jangan kongko-kongko di sana, ya. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Benar-benar spiritual distancing ya. Jangan kita mau dibiarkan diri dipengaruhi, dan saya sangat khawatir banyak orang Kristen selama lockdown ya, atau PSBB, apapun istilah Indonesianya, mungkin nggak ada kerjaan atau apa, akhirnya social distancing dilakukan, physical distancing dilakukan, tapi spiritual distancing tidak dilakukan. Ya, spiritual distancing tidak dilakukan. Dan bahayanya apa? Bahayanya saya lihat ada dua, yaitu satu keduniawian dan dua adalah pengajaran sesat. Satu keduniawian, dua pengajaran sesat. Dua-duanya berbahaya. Apa itu? Satu keduniawian. Ya. Masa lockdown banyak orang yang nggak tahu mau ngapain, akhirnya orang bilang binge watch ini kayak nonton habis-habisan ya, drama-drama dunia ini, mulai dari drama Cina, drama Korea, drama Jepang ya, drama Western Barat itu kan, yang banyak diantaranya itu secara rohani sangat ini ya, sangat buruk ya. Film-film ya dan segala macam ya.
Uh, karena di dalamnya banyak sekali hal-hal yang tidak benar gitu ya. Banyak film yang dibuat Hollywood ya, penuh dengan kekerasan, penuh dengan pesan-pesan seksual yang tidak benar gitu ya. Dulu ada buku yang sempat cukup cukup ini viral, 50 Shades of Grey, mengenai kelainan seksual, ini BSDM dan lain sebagainya ya. Dan tapi banyak orang Kristen wah kayak seru begitu. Itu kayak pornografi sebenarnya. Pornografi itu tidak hanya harus dilihat saja ada gambarnya, tapi bisa pornografi melalui tulisan ya, imajinasi. Apalagi kalau dibuat film itu udah benar-benar pornografi gitu. Yang sangat terkenal Games of Thrones ya, mungkin banyak orang sudah pernah dengar Games of Thrones, penuh dengan kekerasan seksual, dan itu suatu dunia yang tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak ada Tuhan. Jadi barusan kemarin saya berkhotbah di Rabu malam juga bahwa kita manusia itu sangat luar biasa. Kita adalah dibandingkan binatang, salah satu kespesialan kita adalah kita mampu berimajinasi, dan tidak ada bukti, kita tidak bisa membuktikan bahwa binatang bisa berimajinasi, tidak ada indikasi mereka bisa gitu. Tapi ini salah satu hal yang sangat spesial mengenai manusia. Dan ketika kita berimajinasi, kita bagaikan menciptakan sesuatu. Kita menciptakan sesuatu yang virtual di dalam otak kita, dan kita tenggelam di dalamnya begitu. Dan apakah di dalam imajinasi kita, di dalam dunia ciptaan kita boleh dibilang gitu ya, ada Tuhan atau tidak ada Tuhan? Adakah kita memfaktorkan itu di dalam angan-angan, imajinasi ya, pikiran dan hati kita? Ya. Ya, dan sayangnya dunia tidak. Dan ketika mereka menciptakan dunia-dunia ini, saya sering bersaksi, dulu saya adalah penggemar yang namanya science fiction ya, science fiction, baik itu film, buku dan sebagainya. Saya sangat menggemarinya. Karena ya saya sangat suka science, dan ya science fiction ya science dicampur dengan petualangan, ya, seru lah gitu kan. Tapi semakin saya dewasa dan saya mulai menyadari bahwa mayoritas science fiction, saya tidak katakan semua, tapi mayoritas science fiction ditulis dengan suatu asumsi evolusi, asumsi tidak ada Tuhan ya. Dulu favorit saya salah satunya Star Trek. Ya, bagi yang sudah agak berumur masih ingat mungkin ya Star Trek. Kalau yang zaman sekarang udah nggak begitu ini lagi Star Trek gitu ya. Star Trek dulu ya, Star Trek. Wah, ada, dan zaman saya itu bukan Star Trek yang original, tapi Star Trek Next Generation. Ya, waktu itu ada Enterprise ya, terus memang Enterprise terus ada Captain Picard dan lain sebagainya ya. Dan wah seru ya kayaknya, pergi ke planet lain, ketemu dengan bangsa-bangsa lain, entah Romulan lah, Klingon lah, apa segala macam. Wah, sepertinya seru, ada masalah dan ada petualangan dan lain sebagainya. Namun semakin saya dewasa secara rohani, saya mulai sadar itu semua didasarkan kepada basis tidak ada Tuhan, bahwa semua makhluk hidup muncul dari evolusi. Makanya di bumi muncul manusia, di planet X muncul bangsa Vulkan, di planet yang mana lagi muncul Klingon, di mana lagi muncul entah semua yang lain. Jadi kehidupan muncul dengan sendirinya tanpa ada Tuhan, dan tidak ada Tuhan, tidak ada hukum-hukum Tuhan ya. Kita bicara soal hukum ya. Tidak ada hukum-hukum Tuhan yang dinyatakan sebagai benar di dalam Star Trek ya. Dan mungkin ada yang berkata, ngapain kamu peduli masalah begitu, ini kan cuma fiksi, ini kan cuma senang-senang doang. Nah, itulah permasalahannya. Itulah permasalahannya. Karena ya mungkin kalau kita hanya, ya saya juga bukan berarti alergi ya kalau ada sedang ditayangkan ya lelai. Tapi sebagai orang yang makin mengasihi Tuhan, saya dan makin mau mencari Tuhan, saya mendapatkan tidak ada lagi sukacita atau apa ya, ketertarikan yang begitu mendalam terhadap hal-hal itu, karena saya tahu itu bohongan semua gitu. Dan bukan hanya bohongan. Kalau bohongan dong sih ya bisa aja ya, ada fiksi, tapi bohongan yang ingin menyuguhkan suatu dunia fantasi di mana tidak ada Tuhan. Tuhan tidak ada di situ ya. Dan ini adalah semacam world view atau cara memandang dunia yang dipush supaya manusia tenggelam di dalamnya begitu. Dan itu sangat berbahaya menurut saya. Jadi hati-hati, Anda sedang lockdown. Spiritual distancing ya, spiritual distancing artinya
ini ayat 9 itu berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saya ingin hal kedua, pengajaran sesat. Jadi yang bahaya ketika kita mengkonsumsi media di dalam masa lockdown ini, satu, keduniawian, dua adalah pengajaran sesat. Karena gereja banyak yang tidak bisa berkumpul secara fisik ya, dilarang oleh pemerintah karena masalah kesehatan. Akhirnya gereja banyak yang online. Nah, gereja banyak yang online, sebagian orang Kristen jadi dia bisa mengecek banyak sekali pengajaran. Dia bisa mengecek, dia bisa ikut kebaktian gereja dia plus ikut kebaktian gereja yang X, yang Y, yang Z dan yang lain-lain semuanya. Tapi kalau misalnya orang Kristen itu belum dewasa dan orang Kristen itu belum kuat imannya, tidak tertutup kemungkinan dia akan terkacaukan gitu. Terkacaukan karena dia bisa ini ada pengajaran sesat yang menarik hati dia. Oleh karena itu tetap ya, peran gembala dan gereja yang benar itu sangat penting walaupun di dalam masa lockdown. Ya, dalam masa lockdown ya sangat penting sekali untuk tidak jajan rohani yang tidak jelas begitu ya, mengikutin pengajaran-pengajaran yang lain ya, yang di luar dari gereja yang alkitabiah begitu. Nah, tapi saya masuk ke ayat yang kedua di sini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita sudah bahas kata Taurat ini benar-benar artinya hukum. Ya, makanya KJV selalu terjemahkan hukum. Kalau Indonesia dia nggak terjemahkan hukum, dia terjemahkan Taurat saja langsung. Ya, boleh juga sih, nggak masalah karena memang dari kata Torah begitu. His delight is in the law of the Lord. Jadi perhatikan saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya hukum Tuhan dan betapa salahnya kalau ada orang Kristen hari ini yang berpikir bahwa saya tidak ada hubungan dengan hukum Tuhan. Wah, dan konsepnya saya sekarang kasih karunia tidak ada hubungan dengan hukum Tuhan. Nah, ini salah konsep kalau begitu. Salah konsep mengenai apa itu hukum Tuhan, bagaimana menggunakannya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya tentang ayat-ayat dari perjanjian baru itu. Ya, namun ya sudah kasih Tuhan, kita melihatnya. Kesukaannya lihat Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi ini kunci sukses. Dan kenapa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu seperti pohon yang tanam di tepi aliran air? Karena fungsi yang pertama dan yang satu ini. Karena Taurat, hukum, menyingkapkan tentang Tuhan, dan semakin kita mendalami, mempelajari, merenungkan Taurat itu dengan tujuan untuk mengenal Sang Pemberi Hukum, maka kita akan makin mengenal Dia. Dan semakin mengenal Tuhan adalah kunci atas segala sesuatu dalam hidup ini. Kuncinya. Saya ada pernah bukakan Yeremia, di mana dikatakan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang yang kaya bermegah karena kekayaannya. Janganlah orang yang bijak atau pintar ya bermegah atas kehikmatnya, bijaknya, pintarnya. Tapi kalau ada orang yang mau bermegah, Tuhan bilang, ia bermegah karena ia mengenal aku. Ya, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena itu tujuannya. Dan ini saya kembali lagi, saya mengulang-ulang hal ini ya, setiap kali saya ulang-ulang. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah Dia ingin manusia bersekutu dengan Dia. Oleh karena itu Tuhan menyingkapkan diri, karena Tuhan transenden. Kalau Tuhan tidak singkapkan diri, manusia tidak bisa kenal Dia. Kalau Tuhan ciptakan lalu Dia sembunyi, manusia sampai kapanpun gak akan dapat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak ciptakan lalu sembunyi. Tuhan ciptakan lalu kemudian Tuhan hadir. Tuhan menyingkapkan diri. Tuhan berjalan bersama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia ingin Adam dan Hawa kenal Dia dan mengasihi Dia dan memilih untuk mengasihi Tuhan walaupun ada opsi untuk tidak mengasihi Tuhan. Makanya ada buah pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara. Banyak orang selalu pertanyaannya balik-balik lagi di situ. Kenapa Tuhan mau kasih pohon itu padahal manusia Tuhan tahu bakal jatuh? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin manusia menaati Dia karena memang manusia memilih untuk menaati Dia, bukan menaati Tuhan karena nggak ada pilihan. Bukan karena manusia robot, bukan karena manusia sudah diprogram. Pokoknya ini ya, saya akan mematuhi Tuhan. Bukan. Tuhan ingin
manusia yang mengasihi dia, dan mengasihi itu pasti harus ada pilihan. Pilihan untuk tidak mengasihi. Ya, itu baru kasih yang personal, ya, bersifat pribadi. Ya, dan ya, oleh karena itu kunci sukses. Makanya dia bilang, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Sangat luar biasa. Nah, ini fungsi pertama dari hukum Taurat, menyingkapkan tentang pemberi hukum. Namun ada fungsi kedua, saudara-saudara. Fungsi kedua yang tidak kalah penting, ya, tidak kalah penting, namun taruh di sini, menyingkapkan, ya, boleh dibilang apa ya, kelemahan atau kebobrokan kita. Menyingkapkan kelemahan atau kebobrokan kita, karena dengan adanya hukum, dengan adanya perintah-perintah Tuhan, maka terlihat Tuhan yang begitu hebat, menyingkapkan tentang Tuhan, tentang pemberi hukum, tapi juga menyingkapkan, oh ternyata kita, apalagi sudah jatuh dalam dosa, gitu kan, itu ternyata sangat lemah. Kita ternyata adalah orang-orang yang gagal. Kita tidak mencapai standar yang Tuhan inginkan. Gitu, ya. Jadi menyingkapkan kelemahan kita. Oke, dan mengenai poin ini nanti akan kita lihat di Perjanjian Baru, terutama akan dijelaskan bahwa memang itu tujuan hukum Taurat. Tujuan hukum Taurat adalah untuk memperlihatkan kita orang berdosa. Gitu. Dan memperlihatkan orang kita berdosa, maka tujuan ketiga adalah menyingkapkan, ya, murka Allah. Ya, menyingkapkan murka Allah. Jadi tujuannya seperti itu, menyingkapkan kelemahan kita sehingga ternyata kita gagal, dan karena gagal maka kita pantas mendapatkan murka, ada murka Allah, ada penghukuman, ada penghakiman. Ya. Dan tentunya akhirnya menuntun kita kepada keselamatan melalui Kristus. Jadi saya bisa merangkumkan lah, ya, kita bilang fungsi dari hukum Taurat dari 4 poin ini, ya. Nah, ini tentu garis besar saja, tapi 4 garis besar ini menjelaskan mengenai fungsi atau hukum, fungsi dari hukum atau fungsi dari Taurat. Nah, sekarang kita ingin melihat, kalau kita memahami fungsi-fungsi ini, kalau kita memahami fungsi-fungsi ini, maka kita bisa tidak jatuh kepada poin 2 ini, kesalahpahaman tentang ajaran Perjanjian Baru mengenai hukum. Ya. Nah, dan apa saja kesalahpahaman yang sering muncul. Oke, coba kita buka beberapa ayat firman Tuhan. Misalnya, kita buka mana dulu ya? Roma misalnya. Nah, Roma, ya. Roma 6 misalnya. Nah, ini kadang-kadang disalahpahami seperti ini. Oke, jadi dikatakan di sini. Nah, ini sering disalahpahami. Misalnya Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, jadi sering ini dikatakan, ya, misalnya saya tuliskanlah di sini, ya. Salah paham, misalnya tentang, ya, tidak di bawah hukum, tidak di bawah hukum lagi, ya. Wah, katanya, kita orang Kristen tidak lagi di bawah hukum. Wah, tidak lagi di bawah hukum. Tapi kita harus paham, maksudnya apa sih tidak di bawah hukum? Ya. Hukum Tuhan itu apa? Hukum Tuhan itu kan banyak. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina. Wah, banyak orang pakai alasan, wah, saya tidak lagi di bawah hukum. Misalnya udah punya istri, udah punya suami, kan? Lalu di kantor, di mana ketemu orang lain, wah, deket-deketan, dan sebagainya. Lalu ada yang tegur, kamu kan sudah punya suami, kamu kan sudah punya istri, ya. Jangan berzina.
Saya tidak di bawah hukum, Bung. Katanya, wah, itu nggak berlaku bagi saya. Wah, kacau pemahaman seperti itu, saudara. Ya, kacau pemahaman seperti itu. Ya. Tapi maksudnya apa? Justru kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Nah, banyak orang lupa ayat 15-nya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ini adalah pemahaman yang salah, Paulus bilang. Ya. Jadi, apa maksudnya? Kita tidak berada di bawah hukum Taurat lagi, makanya kita tidak akan dikuasai oleh dosa. Maksudnya adalah kita melihat. Maksudnya berhubungan dengan fungsi hukum yang nomor 2 ini. Bahwa hukum Taurat itu menyingkapkan kelemahan kita dan menyingkapkan murka Allah. Ya. Menyingkapkan kelemahan kita, menyingkapkan murka Allah, sehingga tidak lagi berada di bawah hukum. Maksudnya adalah bahwa kita tidak lagi didefinisikan berdasarkan ketidakmampuan kita untuk menaati hukum, begitu. Karena hukum menyingkapkan kamu gagal, kamu tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, benar. Nah, tetapi apa maksud Paulus? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Maksudnya tidak berada di bawah hukum Taurat artinya kita tidak lagi dikungkung oleh keterbatasan bahwa saya gagal mencapai targetnya Tuhan. Melainkan kita bisa berkata, oke, saya pribadi memang gagal, tapi saya sudah mencapai targetnya Tuhan bukan dengan kekuatan diri saya sendiri, melainkan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus telah mencapai targetnya, dan kemudian target yang sudah dicapai oleh Yesus itu, kebenaran Yesus Kristus, sudah dikasih ke saya, gitu. Sehingga achievement atau pencapaian Yesus, kekudusan Dia, kebenaran Dia sudah ditaruh kepada diri saya. Sehingga walaupun saya pribadi gagal, namun saya tidak di bawah, dan masuk ke poin 3, menyingkapkan murka Allah. Tidak di bawah murka dan penghakiman bahwa kamu gagal. Sehingga kalau orang yang gagal terus, apa pemikiran dia? Kalau orang yang apapun yang saya lakukan saya gagal, ya udah nggak usah saya coba. Bagaimanapun juga saya akan berdosa. Jadi ngapain saya mencoba hidup kudus? Justru kita tidak lagi di bawah hal seperti itu. Makanya kita tidak akan dikuasai dosa lagi. Karena kita sudah menang. Kita sudah mendapatkan pencapaiannya Yesus Kristus diaplikasikan kepada kita, kekudusan Dia diaplikasikan kepada kita, sehingga kita tidak lagi di bawah hukum Taurat dalam pengertian itu. Kita tidak lagi di bawah saya gagal mencapai standarnya Tuhan. Ya, tapi sebaliknya, saya sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Saya sudah disebut orang kudus di dalam Yesus Kristus. Dan dengan itu justru kita bukan, saya bebas berdosa, enggak. Justru, status saya sudah baru, sudah kinclong. Ya. Dan saya punya Roh Kudus untuk membantu saya sekarang. Justru kita di bawah kasih karunia, puji Tuhan, saya mau hidup kudus bagi Tuhan. Jadi ini salah paham, ya. Tidak di bawah hukum, ya. Sebenarnya, ya, berarti saya bilang coba ya. Tidak lagi di bawah ancaman, ancaman hukum karena gagal, ya. Kita tidak di bawah hukum lagi, kita tidak lagi di bawah ancaman hukum, ya. Nah, itu maksudnya. Apalagi saudara dengan Tuhan, ayat-ayat lain, ya, ayat-ayat lain. Saya Galatia 5 ayat 18. Ya, ini mirip, ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksudnya ini? Ya. Nah, justru maksudnya ini sama, gitu ya. Karena di dalam Galatia justru kita diperjelas poin nomor 4 ini. Coba kita lihat di sini. Galatia, saya bukakan dulu ya di Alkitab fisik saya. Galatia 4 ayat 24. Galatia 3
Galatia 3:24. Nah, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, kalau kita baca dari atas, perhatikan di sini. Nah, kita harus lihat ya. Ayat mulai dari 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Jadi Paulus yang salah satu orang yang dianggap paling banyak menyerang hukum ya di Roma, di Galatia, Paulus dianggap Paulus ini yang anti hukum. Sebenarnya tidak. Bahkan Anda baca tulisan Paulus selalu menjelaskan, kemudian dia takut orang salah paham. Dia bilang, apakah saya mengajarkan hukum itu dosa? Sekali-kali tidak, katanya ya. Sekali-kali tidak, katanya. Bahkan dia bilang di sini, ya. Misalnya, kalau demikian, bertentangankah ayat 21 sini ya? Bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Hukum Taurat itu bagus sebenarnya. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan pada mereka yang percaya. Jadi, Paulus di sini berbicara mengenai bahwa pewahyuan itu bersifat progresif. Di dalam perjanjian lama, Yesus Kristus belum disingkapkan dengan begitu terangnya. Memang tentu Yesus sudah ada dalam perjanjian lama ya, tapi belum disingkapkan secara sepenuhnya. Barulah di perjanjian baru Tuhan Yesus akan disingkapkan secara sepenuhnya. Oleh karena itu, apa tujuan perjanjian lama? Tujuan perjanjian lama itu justru adalah untuk mengantar supaya orang sampai kepada Yesus itu. Sampai kepada Yesus. Nah, ini yang poin nomor 4, menuntun kita kepada keselamatan. Dan diperjelas gimana caranya menuntun kita. Ya, ayat 22 tadi sudah kita baca, mengurung segala sesuatu di bawah dosa karena menunjukkan kelemahan kita, menyingkapkan kelemahan kita, menyingkapkan kita patut dimurkai, dan berarti kita perlu keselamatan gitu. Sehingga ketika Yesus Kristus datang dan berkata, aku yang menggenapi hukum dan bisa menyelamatkan kalian, kita langsung, oh iya benar, kita perlu diselamatkan. Ayat 23, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah, kata penuntun ini menarik ya, di dalam KJV diterjemahkan schoolmaster, dalam bahasa Yunani adalah paidagogos. Paidagogos ini semacam seorang tutor bagi seorang anak ya. Di zaman dulu jarang ada namanya sekolah ya. Sekolah itu adalah fenomena modern. Jadi anak-anak orang yang kaya itu akan orang tuanya akan panggil seorang guru, seorang tutor pribadi untuk mengajar anak tersebut. Nah, ini disebut sebagai paidagogos ya, paidagogos. Jadi hukum Taurat adalah penuntun atau paidagogos, schoolmaster bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman gitu ya. Ya, jadi itu adalah tujuan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu diberikan ya bagaikan kepada seorang anak kecil katanya. Menuntun anak kecil itu sampai kepada kedewasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ini adalah hal yang sangat indah begitu. Harus kita pahami, makanya kalau kita balik ke Galatia 5 ayat 18 tadi yang disalahpahami ya, tidak berada di bawah hukum. Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, berarti artinya apa? Artinya kita sudah dewasa, kita tidak lagi mencari keselamatan ini ya. Tidak di bawah hukum juga berarti kita tidak lagi mencari keselamatan dari hukum. Ya. Tidak mencari keselamatan dari saya harus sukses melakukan ini A, B, C, D, E, F, G, dan hari ini banyak orang yang suka itu sudah kasih Tuhan. Kamu baru bisa masuk surga kalau kamu sukses ya melakukan hukum Taurat ya, sukses menjalankan perintah-perintah Tuhan. Itu bertentangan dengan kasih karunia. Tapi hukum yang sejati yang dari Tuhan disertai dengan kasih karunia dan menuntun kita kepada kasih karunia gitu. Apalagi misalnya dalam Efesus 2 ayat 18 yang sering disalahpahami di sini. Bukan 18, ayat 15. Dan ini bicara mengenai Yesus Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Siapa kedua belah pihak yang dimaksud? Yaitu Israel dengan non-Israel. Dan di sini Paulus sedang berargumen bahwa di dalam Kristus keselamatan ya
ya sudah kita yang non Yahudi yang tadinya jauh sudah diperdekat, sudah masuk dalam umat Tuhan. Tadinya umat Tuhan itu siapa? Umat Tuhan itu Israel. Kita bukan Israel. Ya, dan ini sebenarnya justru berargumen, banyak orang berpikir kita adalah Israel rohani hari ini, orang Kristen Israel rohani. Sebenarnya itu salah, saudara. Kita bukan Israel rohani. Israel rohani adalah orang Israel yang percaya Tuhan Yesus, itu Israel rohani. Kita bukan Israel rohani, tapi kita sudah dimasukkan ke dalam umat Allah, begitu. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, ya, Yahudi dan non-Yahudi, yang telah merubuhkan tembok pemisah. Itu perseteruan, gitu ya. Merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, yang dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini yang sering disalahpahami. Sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat. Nah, maksudnya apa ini? Nah, saudara kasih Tuhan, nomor satu kita melihat sebenarnya terjemahannya agak salah ya. Mestinya having abolished, membatalkan, in his flesh the enmity. Sebenarnya yang dihilangkan adalah perseteruan. Yang ini di ayat 14 nih. Tuhan Yesus telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya. Jadi yang dibatalkan, abolish, itu adalah perseteruan. Tapi perseteruan ini memang ada hubungannya dengan the law of commandment, dengan hukum Taurat itu ya. Jadi hubungannya apa, saudara sekalian? Hubungannya adalah perbedaan antara Yahudi dengan non-Yahudi. Dalam Yesus itu dirubuhkan. Tembok pemisah dirubuhkan. Dan secara literal memang ada tembok pemisah. Kalau Anda mempelajari layout dari bait suci pada zaman Tuhan Yesus dan zaman Salomo, bait suci itu dibuat sedemikian rupa. Ada pembatas-pembatas sampai di mana Anda boleh masuk. Akses Anda tergantung siapa Anda. Gitu. Ada yang disebut sebagai Court of Gentiles. Nah, artinya pelataran bangsa-bangsa. Pelataran bangsa-bangsa ini boleh dimasuki semua orang. Bangsa non-Yahudi juga boleh masuk. Nah, di zaman Tuhan Yesus, pelataran bangsa-bangsa ini disalahgunakan oleh orang Yahudi, dibuat menjadi tempat berjualan. Yang kita baca di dalam Injil, Tuhan Yesus masuk, ketemu orang jual barang ya, jual lembu, kambing, jual merpati, tukar uang dan sebagainya. Itu di pelataran bangsa-bangsa. Dan Tuhan Yesus marah karena mestinya tempat itu dijadikan tempat bangsa-bangsa non-Yahudi datang mencari Tuhan. Tapi mereka ubah menjadi pasar. Ya, gimana lagi orang-orang non-Yahudi mau mencari Tuhan? Nah, masuk ke sana, jadi ada pelataran itu, lalu akan dipisahkan oleh tembok, bisa masuk ke dalam yang disebut sebagai pelataran wanita. Pelataran wanita ini hanya boleh dimasuki oleh orang Yahudi, ya, laki-laki maupun wanita boleh. Makanya disebut pelataran wanita, karena wanita Yahudi boleh masuk ke situ. Nah, baru masuk ke dalam pelataran dalam. Nah, pelataran dalam ini hanya boleh dimasuki oleh orang laki-laki Yahudi. Nah, dan di situ di pelataran dalam ini ada mezbah bakaran. Ya, orang Yahudi yang mau mempersembahkan korban bakaran segala macam masuk ke sana, dibantu oleh imam. Ya, karena hanya imam yang boleh mempersembahkan. Ya, bersama dengan orang tersebut mereka akan mempersembahkan korban bakaran. Tapi orang Yahudi laki-laki stop sampai sana. Kemudian baru ada bangunan bait sucinya atau gedungnya. Nah, hanya imam yang boleh masuk ke dalam bait suci tersebut, dan itu pun hanya di 2/3 depan. 1/3 bagian belakang yang disebut ruang maha kudus itu tidak boleh ada yang masuk, kecuali imam besar, itu pun hanya setahun satu kali. Jadi kita melihat akses yang begitu terbatas kepada Tuhan, tergantung berapa dekat Anda. Kalau Anda non-Yahudi dianggap Anda jauh, Anda wanita Yahudi dianggap lebih dekat sedikit, laki-laki Yahudi dianggap lebih dekat lagi, imam dianggap dekat, imam besar paling dekat. Namun ini semua simbolis. Ini semua simbolis. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia merobohkan ya, tembok pemisah, benar-benar secara literal. Artinya tidak ada lagi pembedaan itu. Yahudi dengan non-Yahudi menjadi satu di dalam eklesia Tuhan, eklesia di mana-mana. Dan di ayat 15, dengan matinya sebagai manusia yang membatalkan perseteruan itu, ya, yang terkandung di dalam ya, hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Kenapa hukum Taurat ini mengandung perseteruan? Karena hukum Taurat menjadi pembeda antara orang Yahudi dengan orang dan Yahudi di dalam perjanjian lama. Orang Yahudi selalu bangga, saya punya hukum Taurat, saya punya hukum Taurat. Ya.
Dan orang Yahudi sering bilang, kamu orang non Yahudi nggak bisa masuk surga karena kamu nggak punya hukum Taurat. Ya, saya punya hukum Taurat, saya akan masuk surga dan sebagainya. Dan itu menjadi suatu poin pertentangan antara Yahudi dengan non Yahudi. Namun di dalam Yesus Kristus pertentangan itu dihilangkan. Ya, karena sekarang keselamatan bukan lagi melalui hukum Taurat. Gitu. Sehingga orang Yahudi bisa diselamatkan. Ya, dia mau tetap ikut tradisi Yahudi nggak masalah. Misalnya tradisi Yahudi apa? Disunat. Hukum dalam Taurat kan ada disunat. Saya mau disunat. Ya. Saya mau rayakan Paskah, ya nggak apa-apa. Kamu orang Yahudi, gitu kan? Orang non Yahudi dia diselamatkan melalui Yesus Kristus juga. Tapi dia bilang, saya tidak mau disunat. Walaupun di hukum Taurat disuruh disunat. Saya tidak mau disunat. Saya tidak mau ke Yerusalem 3 kali sehari. Tiga kali sehari lagi. Tiga kali setahun. Dan nggak masalah juga karena keselamatan bukan lagi melalui melakukan hukum Taurat. Gitu. Sehingga perseteruan di antara keduanya hilang karena ada suatu persamaan, yaitu sama-sama diselamatkan melalui Yesus Kristus. Jadi membatalkan hukum Taurat sebenarnya adalah membatalkan perseteruan antara Yahudi non Yahudi yang muncul dalam atau seputar hukum. Ya. Ini yang dimaksud begitu. Oke, dan ya tentu mungkin ada ayat lain lagi yang disalahgunakan yang saya tidak bahas. Kita tidak akan bahas semuanya, namun misalnya sebagian lagi ya. Ayat 8. 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ini sangat menarik. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yaitu dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Wah, dan banyak orang pakai ayat ini, dia kutip, berarti hukum Taurat itu bukan buat saya kan orang benar, katanya. Hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang-orang ini penjahat-penjahat semua, sampai dengan ayat 10 lah ya, pencabul, pemburit, penculik, dan sebagainya. Jadi hukum Taurat bukan untuk saya, dan ini salah satu kesalahan konsep juga ya. Taurat bukan untuk orang benar, katanya. Ya. Melainkan untuk segala macam penjahat-penjahat ini. Namun sebenarnya di ayat ini sudah ada jawabannya. Ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi kalau tepat digunakan, saya tambahkan satu lagi ya. Ya. 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu. Oke, ayat 16 ya. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan apa? Segala tulisan diilhamkan Allah. Termasuk hukum Taurat nggak? Termasuk hukum Taurat, termasuk hukum Tuhan. Ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Jadi kalau tepat digunakan. Nah, tadi kita bilang, apa fungsi hukum Taurat? 1, 2, 3, 4. Yang mana yang adalah untuk orang jahat? Saya katakan itu yang poin 3. Hukum Taurat salah satu fungsinya menyingkapkan murka Allah. Dan ini diperlukan untuk penjahat-penjahat ini. Orang durhaka, orang lalim, mereka harus dikasih hukum Tuhan dalam pengertian kamu akan binasa, kamu melanggar, kamu adalah penzina, kamu adalah pembunuh dan sebagainya. Hukuman Tuhan menanti kamu. Nah, itu fungsi hukum Taurat bagi mereka. Tapi tentu bukan fungsi hukum Taurat untuk kita, yaitu orang yang sudah diselamatkan. Karena Roma 8 ayat 1, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi fungsi hukum Taurat bagi kita apa? Yang katanya baik kalau tepat digunakan ini. Ya, itu poin nomor 1. Kembali ke poin utamanya sebenarnya. Di mana kita bisa belajar tentang Tuhan, kita bisa tahu tentang Tuhan lebih dalam lagi, ya, melalui kita mempelajari hukum. Jadi hukum Taurat bukan untuk orang benar. Sebenarnya maksudnya adalah orang benar tidak lagi tidak lagi di bawah murka yang menjadi salah satu fungsi hukum. Jadi ini berbicara mengenai salah satu aspek dari hukum Tuhan.
aspek dari hukum Tuhan gitu. Oke, nah dengan demikian ya, coba kita masuk sedikit sekarang, walaupun waktu kita mungkin tidak terlalu banyak lagi. Kita masuk, coba kita pelajari tentang hukum Tuhan. Kita ingin masuk ke poin 1 ini, menyingkapkan tentang pemberi hukum. Nah, kita ingin melihat bagaimana hukum menyingkapkan kepada kita tentang Tuhan. Oke, dan untuk itu saya mengajak kita memulai di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ya, Keluaran pasalnya yang ke-20. Ini yang paling terkenal ya. Walaupun hukum Tuhan itu banyak. Nah, sebenarnya dari awal sudah bisa dianggap hukum ya, karena hukum itu kan bisa mengacu kepada semua firman Tuhan. Jadi dari kejadian pun bisa dianggap hukum. Namun oke lah, bagian-bagian itu kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Kita mau membahas yang hukum yang benar-benar berupa perintah-perintah Tuhan, jangan begini atau harus begini lain sebagainya. Orang Yahudi menghitung katanya ada 613 perintah dalam Perjanjian Lama. Ya, saya sendiri tidak pernah ngecek benar atau enggak ya, saya percaya sajalah ya. Mereka bilang ada 613 perintah. Yang paling terkenal apa? Ya. Yang paling terkenal kan 10 hukum. Ya. 10 hukum ya, dapat dalam Keluaran 20 ya. Nah, coba kita bahas itu. Coba kita bahas ya. Ya, kita tidak akan selesai itu semuanya 10 hukum ini karena keterbatasan waktu, tapi kita akan lihat kita dapat sampai di mana. Oke. Dan pertama-tama kita sedikit background dulu. Keluaran pasal 20 ini sangat terkenal, The Ten Commandments ya, 10 hukum Tuhan. Dan konteksnya apa? Konteksnya orang Israel di Gunung Sinai. Dan kenapa mereka di Gunung Sinai? Karena mereka baru saja keluar dari Mesir. Ya, mereka baru saja keluar dari Mesir, dituntun oleh Tuhan, dan diangkat menjadi bangsa, dan langsung dikasih hukum oleh Tuhan. Dan ini adalah suatu kasih karunia yang luar biasa. Kadang-kadang sekali lagi tadi ada orang yang punya anggapan bahwa, waduh, Tuhan ini ya, baru saja orang Israel dikeluarkan dari Mesir, baru saja keluar dari perbudakan, wah langsung dikasih aturan macam-macam, langsung dikasih beban gitu kan, perintah. Ini konsep yang salah saudara-saudara. Orang yang punya pandangan seperti itu tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan ya. Mengapa? Karena kita katakan bahwa di dalam Perjanjian Baru ya, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa datanglah kepadaku semua yang letih lesu, ya, pikulah kuku, karena kuku itu ringan dan lembut. Ada satu ayat lagi, saya ingin aja kita baca, 1 Yohanes 5 sini ya, 1 Yohanes 5. Dan ini berbicara mengenai orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi perintah-perintah Tuhan. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang salah kaprah. Mungkin Anda bilang, oh saya mengasihi janji-janji Tuhan, tapi kalau perintah Tuhan saya nggak mau. Nah, ini error. Error. Saya mau janji Tuhan, tapi saya nggak suka perintah Tuhan. Perhatikan apa kata Alkitab. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dan ingat tadi saya katakan, dari awal ini menjadi tema kita sepanjang pelajaran ini. Hukum Tuhan, perintah Tuhan menyingkapkan tentang Tuhan. Ya. Pertama sekali pencobaan kepada manusia, Adam dan Hawa. Iblis berusaha menggiring manusia untuk punya konsep tentang Tuhan yang salah dengan cara membelokkan perintah Tuhan. Tuhan perintah apa sama Adam dan Hawa? Tuhan bilang, semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Bayangkan, semua boleh dimakan, cuma satu yang nggak boleh dimakan. Kita nggak tahu ada berapa banyak pohon di Taman Eden sudah dikasih Tuhan ya. Durian mungkin ada, ya saya nggak tahu ya. Durian, apel, wah banyak sekali ya. Berapa jenis buah? Berapa? Mungkin beratus-ratus, beribu-ribu ya. Bahkan yang sudah punah lain sebagainya kita nggak tahu.
pohon boleh dimakan. Satu ini jangan dimakan. Kenapa jangan dimakan? Karena ini buruk bagimu. Kalau kau makan, kamu akan mati. Mati, Tuhan bilang. Jadi dilarang pun ada alasannya. Tapi ketika iblis datang, iblis langsung bilang apa? Saya dengar, bukankah Tuhan berfirman, gitu kan? Kayak gayanya kayak orang ngegosip atau apa gitu. Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam buah ini tidak boleh dimakan buahnya. Tidak boleh dimakan buahnya. Dan perhatikan bagaimana iblis dengan licik sekali berusaha memutarbalikkan perintah Tuhan untuk memportray atau untuk memberikan suatu gambaran Allah yang begitu bengis, ya, begitu tidak ada belas kasihan, begitu ketat, begitu aduh ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua nggak boleh lah pokoknya kalau sama Tuhan, gitu kan? Dan begitu banyak orang Kristen, begitu banyak anak-anak muda yang hari ini sudah terpenuhi dengan keduniawian, terpenuhi dengan hawa nafsu duniawi yang pikirannya sama seperti kelicikan iblis itu. Ya. Aduh, kalau ke gereja, kalau ikut Tuhan, kalau baca Alkitab kan nanti cuman ujung-ujungnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, dilarang begini, dilarang begitu. Saya mau mabuk-mabukan, mau minum bir, nanti dilarang sama orang tua. Wah, saya mau pacarannya begini, gelap-gelap, nanti gembala saya bilang nggak boleh. Wah, ikut Tuhan nggak boleh ini, nggak boleh begitu. Anda sudah masuk ke dalam tipu daya iblis. Anda sudah masuk dalam tipu daya iblis. Ya, Anda tidak mengerti perintah Tuhan. Anda tidak mengerti tujuan hukum Tuhan. Anda tidak melihat karakter Tuhan di balik perintah-perintahnya yang baik. Yang dikatakan di 1 Yohanes 5 ini apa? Kalau kita mengasihi, inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat, saudara. Oh, tidak berat. Hukum menggambarkan tentang pemberi hukum. Ini prinsip umum, ya. Prinsip umum, hukum memberikan gambaran tentang pemberi hukum. Bagaimana dengan hukum negara? Ya, hukum negara bisa menunjukkan karakter negara tersebut. Karakter negara tersebut, ya. Kita hidup di Indonesia. Indonesia saya bilang ya lumayan lah, ya. Jelek-jelek banget juga enggak hukumnya, ya. Bagus sekali juga, ada banyak hukum yang menurut saya sih kurang masuk akal, gitu ya. Dan kita berjuang terus supaya hukum di Indonesia makin lama makin baik, gitu ya. Ya, kadang-kadang bukan masalah hukumnya saja, tapi juga masalah penerapan hukumnya, ya. Tapi ya misalnya, ya, saya bandingkan misalnya dengan hukum di Amerika, katakanlah, ya. Di Amerika ada jaminan bebas berpendapat, ya, First Amendment, ya. Di Indonesia masih kurang. Ya, sehingga ada orang kadang-kadang berpendapat bisa disuruh, wah itu penistaan agama, oh itu ini menjelekkan nama baik dan lain sebagainya, ya. Dan ya kadang-kadang itu bisa menjadi pasal karet, ya, pasal karet. Ada negara-negara yang hukumnya memperbolehkan aborsi. Ya, ini menunjukkan masyarakat negara itu seperti apa. Ada negara-negara di Eropa misalnya hukumnya memperbolehkan eutanasia sekarang. Ya, orang mau bunuh diri boleh. Itu juga menunjukkan pandangan manusia terhadap ini. Ada negara-negara tertentu yang kamu membunuh binatang, hewan langka, hukumannya lebih berat daripada membunuh manusia misalnya. Wow, kacau sekali, gitu ya. Ada negara-negara yang memperbolehkan perceraian tanpa alasan apa-apa, atau no fault divorce. Nah, ini menunjukkan sebenarnya masyarakat suatu negara seperti apa hukum-hukumnya. Tapi kita kembali ke Tuhan di sini. Kita kembali ke Tuhan. Kita buka Keluaran pasal 20. Tadi saya bilang, ini Israel baru saja keluar dari Mesir. Tuhan langsung kasih hukum. Itu kasih karunia, saudara. Itu kasih karunia. Ingat, Israel yang baru keluar dari perbudakan Mesir ini bagaikan bayi. Bagaikan bayi yang baru belajar mau menjadi bangsa umat Tuhan itu seperti apa sih, gitu. Mereka sudah 430 tahun di bawah perhambaan. Justru Tuhan kasih hukumnya ini sangat
bagus untuk mereka. Jadi mereka langsung tahu bagaimana caranya menjadi umat Tuhan. Jangan kita seperti di Mesir lagi. Orang tua yang tidak berhikmat adalah orang tua yang berpikir, saya jangan kasih aturan sama anak saya jangan melarang-larang anak saya, biarin aja dia. Itu orang tua yang parah. Studi menunjukkan bahwa ketika seorang anak dikasih batas-batas yang jelas, dia justru lebih happy. Dia justru lebih tenang. Karena dia tahu persis, ini batasan yang dikasih orang tua saya, ini batasannya, ini pagarnya. Selama saya dalam pagar ini, saya akan baik-baik saja. Dan tentu sebagai seorang anak yang namanya juga manusia sudah jatuh dalam dosa, anak akan sering mencoba untuk melanggar batasan itu, untuk tahu efeknya apa. Dan orang tua yang konsisten dan yang berhikmat akan memberikan konsekuensi berupa hukuman, ya, atau konsekuensi apapun lah ketika anaknya melanggar batasan yang telah diberikan, untuk menanamkan kepada anaknya ada batasan, kalau kamu langgar ada konsekuensinya, ya. Dan anak yang demikian akan, ya, setelah dia coba langgar ada konsekuensi, coba langgar ada konsekuensi, dan dia akan tenang dan nyaman. Dia akan tahu, oh ini batasan untuk saya. Selama saya dalam batasan ini, saya akan baik-baik saja. Kalau saya keluar dari batasan ini, nah mungkin ada masalah. Mungkin orang tua saya akan marah, mungkin saya kena disiplin atau lain sebagainya. Ya, tetapi selama saya di dalam batasan, saya baik-baik saja. Demikian juga Tuhan. Ya. Dan anak yang demikian akan tumbuh dengan lebih confident, karena dia yakin apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dibandingkan dengan anak yang orang tuanya nggak pernah kasih aturan yang jelas, tidak memberikan batasan yang tegas, dan penegakan hukum, penegakan disiplin di rumah itu pun tidak jelas dan tidak konsisten. Kadang berbuat begini bapaknya marah-marah, ya. Kadang biarin aja lah, misalnya. Tergantung mood bapaknya, atau tergantung itu lagi mengganggu dia atau enggak, atau tergantung mamanya lagi stres atau enggak, ya. Kadang-kadang anaknya salah sedikit, langsung digebukin. Kadang-kadang anaknya melanggar begini, langsung dimaki-maki lain sebagainya. Anak yang seperti itu justru secara psikologis dia tidak memiliki confident yang tinggi. Justru anak yang tumbuh besar seperti itu, dia rasa confident dia akan lemah. Karena dia tidak pernah memiliki suatu landasan yang jelas, ya. Kapanpun dia bisa dikena marah yang nggak jelas. Tetapi orang tua yang konsisten, ada batasan yang jelas, ada disiplin yang jelas. Kalau kamu di dalam batasan yang diberikan oleh orang tua, kamu akan baik-baik saja. Dan inilah fungsi orang tua. Tuhan titipkan anak kepada orang tua, ya, untuk mewakili Tuhan, menyiapkan anak itu untuk apa? Untuk suatu hari taat sama Tuhan sebenarnya. Dan Israel baru keluar dari Mesir. Tuhan kasih hukum, kasih karunia yang luar biasa, sehingga Israel menjadi bangsa yang spesial, ya. Yang kalau mereka berjalan sesuai dengan hukum-hukum ini, sungguh luar biasa. Namun coba kita lihat, apa sih hukumnya? Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Oke, pertama Tuhan menyingkapkan, ya, siapa dia. Dia adalah Yehova, ya, Elohimnya mereka, ya. Nah, mulai dari ayat 3 sebenarnya, ini yang kita sebut sebagai dekalog atau 10 hukum, ya. Dan coba kita lihat apa saja, ya. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke. Hukum yang pertama, yang menjadi dasar dari semua yang lain, boleh dikatakan, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan dari satu hukum ini kita bisa belajar banyak tentang Tuhan sebenarnya, ya. I am the Lord thy God, ya. Thou shalt have no other gods before me. Dan apa yang bisa kita pelajari tentang Tuhan di sini? Ya, kita belajar misalnya bahwa Tuhan itu unik, ya, dan esa, ya. Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan semua yang lain, dan Tuhan itu memang tidak ada yang lain, gitu. Dan karena pada realitanya tidak ada Tuhan yang lain, maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh memiliki Allah lain, begitu. Kalau kita memiliki Allah lain, bukan berarti yang lain itu benar-benar jadi Allah, tentu tidak. Tetapi yang terjadi adalah
kita memiliki hubungan dengan suatu pribadi atau benda lain yang tidak benar, yang seharusnya kita miliki hanya dengan Tuhan saja, dengan Tuhan pencipta kita. Allah adalah Allah yang esa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Bukan berarti ya seperti dalam politeisme, ya, bahwa kita harus punya Allah utama, ya. Itu kan politeisme. Misalnya dalam Yunani ya ada Zeus lah, ada semua yang lain. Lalu Allahnya saya siapa, dewanya saya siapa, yang itu yang saya sembah. Ada dewa lain, tapi bukan seperti itu. Tapi ini konsepnya adalah monoteis. Memang tidak ada Allah lain, gitu. Kamu hanya boleh menyembah kepadaku, Tuhan bilang. Dan ini memberitahu kita juga bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu, ya. Dan ini ada ayatnya. Ya. Atau ya nggak usah jauh-jauh, di ayat 5 langsung ya. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi aku adalah Allah yang cemburu, dan ini ada banyak ya. Di Keluaran 3, 4, 14. Janganlah engkau sujud menyembah pada Allah lain, karena Tuhan namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Mungkin kita bilang, loh kok Allah bisa cemburu? Ya, cemburu itu rupanya salah satu sifat yang ada pada Allah, yang kemudian juga bisa muncul dalam manusia, begitu. Tapi cemburu itu beda dengan dengki, ya. Cemburu itu beda. Dan apa cemburu yang alkitabiah, ya, atau cemburu yang sesuai dengan Allah, ya. Allah cemburu. Mungkin bilang, oh kok Tuhan cemburu sih? Ya, Tuhan cemburu, ya. Apa itu cemburu? Cemburu itu adalah suatu kita bilang tidak ingin, ya, hubungan yang eksklusif, ya, tidak ingin hubungan yang eksklusif itu dicampuri oleh pihak lain. Ya, tidak ingin hubungan yang eksklusif dicampuri oleh pihak lain. Dan kita bisa melihat ini, misalnya ilustrasinya adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat eksklusif. Dua menjadi satu, sehingga keduanya menjadi satu daging. Berarti ini eksklusif, hanya dua orang saja. Nah, ketika pasangan suami istri, boleh nggak cemburu? Ya, cemburu itu normal. Kalau misalnya melihat salah satu, entah suaminya, entah istrinya, mulai membuka diri kepada hubungan yang serupa, hubungan suami istri ini dengan orang lain, gitu. Yang hubungan yang mestinya eksklusif, hubungan suami istri, baik itu secara emosional, secara fisik, ya, apalagi gitu. Lalu mulai dengan orang lain, ya. Maka bisa timbul cemburu. Maksudnya begini, oh mestinya dia punya hubungan seperti itu hanya dengan saya. Tapi dia mulai membuka hubungan seperti itu dengan pihak lain. Ya. Suami istri, ya, misalnya saling mengasihi, ya, saling terbuka, bisa bebas curhat, sampai kepada keintiman fisik. Ya. Lalu mulai menyimpang, ya, mulai sukanya curhat sama orang lain, ya, mulai lebih dekat secara emosional dengan orang lain, ya, mulai wah yang lain ini lebih ganteng, lebih cantik, dan sebagainya. Yang satu ini cemburu, wah mestinya, ya. Apalagi sampai kepada perselingkuhan secara fisik, ya, cemburu. Nah, sifat cemburu dari manusia ini yang masih normal, nah tentu bisa nggak abnormal? Bisa, karena manusia kan sudah jatuh dalam dosa. Jadi apapun yang normal bisa dijadikan abnormal, gitu ya. Misalnya manusia punya murka, itu juga meniru Tuhan. Tuhan bisa murka, manusia bisa murka, namun murka manusia seringkali error, gitu. Nah, cemburu manusia juga bisa error, gitu. Bisa error, di mana ada orang yang cemburu tanpa justification sebenarnya, tanpa secara nggak bener lah istilahnya begitu ya. Mungkin baru pacaran, ya, dilarang, kamu nggak boleh ketemu orang lain, gitu. Wah, ini cemburu yang salah, gitu ya. Jadi ada pada tempatnya. Namun kembali ke Allah, Allah cemburu. Allah cemburu karena kita mestinya punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, yaitu hubungan pencipta dengan ciptaan. Hubungan di mana kita
mengasihi Dia di atas semua yang lain, ya. Kita menyembah Dia, ya. Kita tahu Dia pencipta kita, dan kita mendedikasikan seluruh diri kita kepada Dia sebenarnya. Dan menarik sekali bahwa orang percaya sering diilustrasikan dalam Alkitab sebagai mempelai Tuhan. Ya, di Perjanjian Lama Israel adalah istrinya Jehovah, di dalam Perjanjian Baru kita adalah mempelai Kristus. Jadi istilah cemburu ini digambarkan juga melalui hubungan suami istri tadi. Dan Tuhan tidak ingin. Ya, dan itu demi kita sebenarnya. Karena ketika kita melepaskan diri dari Tuhan dan lari ke yang lain, Tuhan cemburu untuk kebaikan kita. Karena berarti kita akan putus hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mati itu tadi. Ya. Dan siapakah Allah pertama pada diri manusia selain Tuhan di Taman Eden? Belum pakai berhala waktu itu, belum ada batu segala macam, juga bukan iblis. Namun Allah pertama yang diilahkan oleh Adam dan Hawa selain Tuhan, sehingga membuat mereka jatuh dalam dosa, adalah diri mereka sendiri. Ya. Karena itulah yang iblis tawarkan. Iblis bilang, enggak, Tuhan bohong. Ya, kamu gak akan mati. Namun Tuhan tahu, pada saat kamu makan buah ini, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis menawarkan, mau gak kamu menjadi Allah sendiri? Dan manusia tertarik. Dan manusia menimbulkan cemburu Tuhan di situ. Dia melanggar prinsip pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena mereka mulai mengalahkan diri mereka sendiri. Dan itu adalah salah satu yang paling utama, ya, mengalahkan diri mereka sendiri. Oke, baik. Saya rasa kita akan stop sampai di sini hari ini. Ini semacam pendahuluan, kita bicara mengenai hukum, kita melihat kesalahpahaman yang sering terjadi, lalu kita bandingkan dengan Perjanjian Lama. Dan ke depan, ya, kita sudah mulai dengan perintah pertama, 10 hukum. Kita akan melihat, ya, 9 yang lain, penerapannya hari ini, bagaimana menyingkapkan Tuhan. Kita kenal Tuhan lebih dalam lagi, kita kenal karakter Tuhan dari hukum-hukumnya. Plus mungkin nanti bagian-bagian hukum yang sering dianggap bermasalah oleh orang-orang Kristen, ya, di zaman Perjanjian Baru kita akan lihat juga begitu, ya. Dan kita akan semua cocokkan supaya konsisten dan harmonis antara PL dan PB. Baik, sampai ketemu minggu yang akan datang. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami rindu mengenal Engkau, paham Engkau, semakin dekat dengan Engkau, dan dengan merenungkan Taurat-Mu, sebagaimana firman-Mu katakan, tuntun kami agar kami memahami dan mengenalnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Maranatha.